Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Fahmi dengan NPM 24100100068 dari kelas Non-Rek BJM 1B, Prodi Teknik Informatika, izin mengumpulkan tugas organisasi dan arsitektur komputer. Jadi pertama-tama, apa sih itu motherboard? Jadi motherboard itu adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware. Yang pertama, komponen pertama yaitu adalah slot RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah hardware yang terdapat pada perangkat komputer, laptop, dan smartphone. RAM itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Pada umumnya letak RAM itu ada di tepat sebelah prosesor. Dan biasanya jumlah slot minimal 2 atau kelipatan 4 atau 8. Adapun jenis-jenis slot RAM, yang pertama DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang kedua FPM DRAM atau Fresh Patch mode DRAM, yang ketiga VRAM atau Non Volatile Random Access Memory, yang keempat SRAM atau Static Random Access Memory, yang kelima DDR SDRAM atau Double Dead Thread SDRAM, yang keenam SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketujuh RDRAM atau Robust Dynamic Random Access Memory. Yang kedelapan EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Selanjutnya yaitu slot prosesor atau CPU socket. Jadi CPU socket itu merupakan komponen khusus pada bagian motherboard yang dirancang untuk khusus menampung unit pemrosesan pusat atau CPU. Soket CPU atau slot CPU dirancang dengan ribuan pin atau titik kontak yang untuk transfer daya dan data antara CPU dan prosesor lainnya pada motherboard. Adapun jenis-jenis prosesor, yang pertama yaitu soket T atau soket LGA 775, yang kedua soket H1 atau LGA 1156, yang ketiga yaitu soket H2 atau LGA 115, yang keempat yaitu adalah soket H3 atau LGA 1150. Selanjutnya adalah North Bridge. North Bridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan grafik controller atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Dengan demikian, North Bridge bertugas mengendalikan atau menangani komunikasi antar CPU, RAM, AGP atau PCI Express dan South Bridge. Adapun konektor power pada North Bridge. Konektor power atau daya adalah tempat di mana kabel dari sumber daya eksternal seperti PSU atau Power Supply Unit terhubung ke motherboard dan ini memberikan daya listrik kepada semua komponen di dalam komputer. Selanjutnya yaitu SATA atau Serial AT Attachment. Serial ATA atau bus komputer SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Mulai pada tahun 2004, SATA host adapter terintegrasi ke hampir semua motherboard modern, baik itu desktop maupun laptop. Adapun di sini contohnya contoh kabel SATA. Selanjutnya yaitu slot PCIe. Slot PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express adalah slot ekspansi yang terdapat pada motherboard komputer. Slot ini memungkinkan komponen perangkat keras tambahan untuk dihubungkan ke komputer seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, dan peripheral lainnya. Dan adapun di sini contoh kabel PCIe. Selanjutnya South Bridge. Jadi South Bridge itu adalah IC pada motherboard yang bertanggung jawab untuk mengontrol hard drive, input atau output controller, dan perangkat keras terintegrasi. Perangkat keras terintegrasi dapat menyertakan kartu suara dan kartu video pada motherboard itu ada USB, PCI, ISA, ID, BIOS, dan Ethernet. Di sini ada pun contoh chipset South Bridge-nya. Selanjutnya ada lampu LED. Nah, power lampu LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem komputer sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Selanjutnya adalah port PS2.
Port PS atau 2 merupakan port khusus yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse khususnya pada jenis komputer lama. Port jenis ini menekankan 6 pin dan berbentuk lingkaran. Di sini ada pun contoh bentuk kabel PS atau 2-nya. Jadi yang hijau Tosca ini dihubungkan ke hijau Tosca dan warna ungu ini dihubungkan ke ungu sini. Selanjutnya ada port paralel. Port paralel adalah penyambung komputer dengan print atau print scanner sampai dengan penggabungan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Di sini ada pun contoh kabel paralel. Selanjutnya yaitu port serial. Port serial adalah port seri yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, atau keyboard. Jenis port ini termasuk pada kategori jenis port jadul atau tipe lama. Adapun di sini contoh kabel serial. Selanjutnya yaitu port VGA. Port VGA juga dikenal sebagai konektor video graphic array, yaitu port yang menghubungkan monitor ke kartu video komputer. Port VGA ini memiliki 15 lubang dan mirip seperti konektor port serial. Di sini ada pun contoh kabel VGA. Selanjutnya yaitu port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group atau DDWG. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Adapun jenis kabel DVI-nya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada port HDMI, adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Adapun contoh kabel HDMI seperti di gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada port USB. Port USB itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan barang perangkat lainnya, serta sering digunakan untuk mentransfer data. Adapun contoh kabel USB di sini. Selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS bisa disebut juga CMOS RAM atau hanya CMOS. Adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Selanjutnya yaitu ada port RJ45. Port RJ45 adalah konektor kabel internet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. Adapun contoh jaringan kabel RJ45 sebagai berikut. Selanjutnya ada port audio. Pada port audio terdapat beberapa port, yaitu port line in jack yang berwarna biru itu untuk menghubungkan sumber dari audio. Yang selanjutnya port line out jack atau berwarna hijau untuk menghubungkan ke handphone atau ke headset. Yang selanjutnya yaitu port mikrofon yang berwarna pink. Ini berfungsi untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Di sini ada pun contoh warna kabel audio. Selanjutnya yaitu pin CPU fan. Pin CPU fan itu berfungsi untuk memberikan daya kipas ke prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Adapun di sini contoh kabel CPU fan. Selanjutnya ada pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Adapun contoh kabel front panel. Yang selanjutnya dioda. Dioda itu adalah komponen listrik yang melewatkan arus listrik hanya dalam satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Fungsi dioda ini adalah sebagai regulator tegangan, penyearah sinyal, dan sebagai induktor LED. Selanjutnya ada VRAM. Port VGA juga dikenal sebagai konektor video graphic array, yaitu port yang menghubungkan monitor ke kartu video komputer.
Port VGA memiliki 15 lubang yang mirip dengan konektor port serial. Selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai komponen pasif yang membantu menstabilkan dan mengalur aliran listrik di dalam motherboard. Selanjutnya yaitu chip ROM. Chip ROM ini berfungsi untuk mengatur input dan output dari sistem manajemen data dasar serta membaca dan menulis ke perangkat. Selanjutnya ada port joystick. Port ini digunakan untuk menghubungkan joystick atau perangkat game ke PC atau laptop. Port pada gambar ini merupakan port game pada motherboard komputer lama. Seperti contoh di sini ada contoh kabel joystick komputer. Baik, mungkin sudah selesai penjelasan saya mengenai motherboard. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.